Berulang ya. Astagfirullah. Ini imam menghadap ke makmum untuk merapatkan shaf ya. Nah, langsung takbiratul ihram ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas dan membagikan yaitu sebuah video di mana video tersebut itu ada seorang bapak-bapak ketika memulai hendak sholat tarawih itu dengan teriak-teriak. Nah, teman-teman, bahkan sampai mengangkat tangan yaitu dengan simbol seperti ini ya. Ya, kayak seperti simbol devil gitu ya. Apa itu devil ya? Nah, teman-teman, ya simbol setanik gitu ya. Nah, teman-teman, padahal di dalam sholat tarawih ini ada yang namanya sunnah-sunnah dalam sholat tarawih. Ya, mungkin Bapak ini tidak paham ya, mungkin ya. Nah, teman-teman, seharusnya kita ketika hendak melakukan sholat tarawih itu harus mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak payah, nggak usah teriak-teriak ataupun ya mengangkat simbol-simbol semacam ini. Ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dibuat main-main. Ibadah itu khusyuk. Jangan teriak-teriak semacam itu. Allah itu bukan tuli, namun Allah itu Maha mendengar. Hal yang semacam ini jangan sampai terjadi lagi. Seharusnya kita sebagai kaum muslimin ini belajar tentang bagaimana agama Islam ini ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Coba perhatikan ya teman-teman ya. Ya, shollu ala Muhammad sambil ya mengangkat simbol semacam ini ya. Ini orang-orang juga pada mulai. Jadi kita ini ketika hendak melakukan sholat tarawih ya, sholat sunat tarawih, kita ini ya harus mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usahlah teriak-teriak, orang sudah pada tua ya, orang sudah pada tua, sudah bapak-bapak. Nah, ini ada lagi versi anaknya ya. Teriak-teriak dan diikuti. Ini yang anak kecil juga gitu, ini yang bapak-bapak juga gitu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ini bukan konser musik ya. Ini adalah sholat sunnah. Ini adalah ibadah kepada Nabi Shallallahu Alaihi. Ini adalah ibadah ya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah SWT, maka kita harus memiliki adab di dalam tempat ibadah. Nggak usahlah teriak-teriak semacam ini ya. Allah Akbar. Ini versi anaknya ya. Astagfirullah. Ya Allah ya. Beginilah ya, agama Islam ini rusak bukan orang-orang kafir, namun pelakunya adalah ya orang-orang Islam sendiri yang minim ilmu agama. Mereka lah yang membuat agama ini menjadi rusak. Enggak yang bapak-bapak, enggak yang anak-anak, sama saja. Nah teman-teman, jadi di dalam sholat sunat tarawih ini tidak pernah kita temukan yaitu sholat tarawihnya di kelompok salafi. Tidak pernah kita temukan di kelompok Muhammadiyah, juga tidak pernah kita temukan. Saya tidak menuduh ya ini kelompok mana yang mengerjakan sholat tarawih semacam ini ya. Namun sangat disayangkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka malah bermain-main semacam ini. Seakan-akan mereka ini di acara konser apa ya teman-teman ya. Padahal Allah itu Maha mendengar. Tidak usahlah teriak-teriak semacam ini. Nah, ini harus diluruskan ya teman-teman. Nah, ini juga ya teman-teman ya. Wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Rasulullah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika sholat sunnah tarawih tidak pernah kita temukan ya di kelompok yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka inilah benar-benar mengikuti
petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sering mengatakan bahwa kelompok Salafi ini sesat, ya ternyata ibadahnya semacam ini. Tapi ini adalah oknum ya teman-teman, tidak semuanya. Lalu bagaimana tata cara sholat sunnah taraweh ya, yaitu sesuai dengan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan yaitu tampilkan penjelasan dari guru kita, Ustadz Dr. Zainal Abidin LC.MA Hafidhullah. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Dijelaskan oleh Aisyah sendiri, yusallimu fi kulli rak'atain, salam setiap 2 rakaat. Berarti maksudnya 2 salam setelah dapat 4 istirahat. Dan istirahatnya disebutkan sebagaimana yang telah diturunkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu riwayat panjangnya itu 1 rakaat dari sholat tersebut. Itu untuk apa? Untuk murni istirahat. Karena sholat tarawih itu panjang. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab itu yaqumuna alal asa, berdiri di atas tongkat. Yaitu karena panjangnya. Dengan demikian, istirahat itu asalnya hanya untuk mengambil tenaga, asalnya untuk mengambil semangat. Nah, Ustaz, iya, betul. Supaya dia pulih lagi tenaganya, semangat lagi untuk sholat berikutnya. Lebih panjang dan lebih bagus. Nah, kalau seandainya masa diam itu kita gunakan untuk zikir, boleh. Tapi sifatnya mutlak, gitu ya, bebas boleh. Gitu loh. Mau baca istighfar, tahmid, tahlil, tahmid, semuanya dibolehkan. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tetapi kalau sekarang kita harus ada zikirnya, bahkan dipaten dengan suatu dengan suatu ketetapan khusus, harus itu saja. Buktinya di mana-mana bacaannya itu nggak bisa berubah. Dan dengan kemudian kedua dilakukan bersama-sama seperti qur, ini adalah ibadah tersendiri. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Jadi tolong dibedakan. Iya, Ustaz. Istirahat sambil zikir, zikir sambil istirahat. Artinya kalau kita zikir sambil istirahat, artinya ada zikir khusus ketika istirahat. Ini beda dengan sekarang istirahat sambil zikir. Kita beristirahat. Jangan sampai kita bengong, jangan sampai kita sekarang ini lewatkan. Gunakan untuk mungkin membaca Al-Quran. Mungkin kita sekarang membaca istighfar, sholawat, terserah. Itu berbeda. Dan yang dimaksudkan orang-orang pertama tadi, yaitu apa? Zikir sambil istirahat. Artinya zikir dalam keadaan istirahat. Bukan istirahat dalam keadaan zikir. Itu beda. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan bagaimana sholat tarawih yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika kita mengerjakan sholat tarawih, yaitu 2-2, lalu kemudian kita ini beristirahat. Beristirahat itu kita bisa gunakan untuk berzikir, namun zikirnya ini sendiri-sendiri ya, ataupun kita buat untuk membaca Al-Quran. Lalu kita bisa buat untuk ya bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun sendiri-sendiri. Jadi ketika kita ini beristirahat, kita harus harus pergunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal berzikir, misal kita bersolawat, misal kita baca Al-Quran. Lalu ada pertanyaan, itu kok ada yang sambil ngopi, bikin air, terus kemudian sambil ngobrol? Ya, tidak masalah ya, tidak masalah. Itu namanya juga istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, teman-teman, jadi ini sudah melakukan sholat tarawih 2-2, lalu kemudian ya istirahat. Nah, ini ada yang membaca Al-Quran, ada juga yang beristirahat, ada juga yang berzikir ya. Mari kita lanjutkan ya. Jadi tidak ada berisik-berisik. Nih ya, ada yang sendiri mungkin sedang berzikir, ada yang baca Al-Quran ya, ada yang ngobrol di sini, ada yang minum teh ataupun minum kopi. Itu tidak mengapa ya teman-teman ya, tidak masalah. Itu bukan bid'ah ya. Nah teman-teman,
Nanti ini setelah ada yang berzikir, ada yang membaca Al-Quran, ya istirahat, ada yang ngobrol, ada yang minum teh, minum kopi. Nanti selanjutnya akan dimulai lagi sholat tarawih ya. Karena sholat tarawih itu panjang, maka dari itu dua-dua istirahat, dua-dua istirahat. Jadi tidak ngebut gitu ya, langsung serut, ngebut, namun tidak ada tumakninahnya. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya ya setelah istirahat ini. Nah ini imam sudah mulai mau mengimani lagi ya, mengimani sholat tarawih lah. Jadi tidak ada teriak-teriak kayak video yang pertama tadi ya. Ini imam menghadap ke makmum ya. Ini imam menghadap ke makmum untuk merapatkan shaf ya. Allahu Akbar. Nah, langsung takbiratul ihram ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti inilah ya salat tarawih sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mengerjakan salat tarawih ini ya, itu dengan santai, tidak terburu-buru, apalagi dengan berteriak-teriak. Allah itu tidak tuli, Allah itu Maha mendengar, ya. Jangan seperti yang ada dalam video yang pertama tadi, itu jelas-jelas salah ya. Kalau kesalahan kalau diingatkan ya harus introspeksi diri ya, teman-teman. Nah, maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin harus saling mengingatkan. Ketika kita sholat sunat tarawih, kita ini harus fokus. Jangan sampai kita ini berteriak-teriak di tempat ibadah. Dan sama halnya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, kalau beribadah mereka teriak-teriak ya teman-teman ya, bernyanyi dan lain-lain. Dan ini adalah umat Islam. Umat Islam harus mencontohi i'tiba kepada baginda Nabi SAW. Nah, beginilah tata cara sholat tarawih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dan tampilkan bagaimana sholat tarawih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.